Dia tipe orang yang lebih suka membekukan dirinya sendiri daripada membiarkan Alexa membeku. Jika itu kau, apakah kau bisa melakukan itu? Selama ini, Rizky berasumsi bahwa yang mendukung Alexa itu tenang dan bukan orang penting. Namun, setelah adegan yang baru saja dimainkan di depannya, dia berubah pikiran. Tampaknya, orang ini memang penting, tetapi apakah dia tetap tenang masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Ayo pergi ke hotel yang kita pesan, Rizky tersenyum. Syuting akan berlangsung selama 2 hari. Jadi, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat orang itu secara langsung. Begitu keduanya melangkah keluar dari dinasti hotel, mereka menyadari, hotel yang dikelola oleh perusahaan itu benar-benar berseberangan. Jika mereka ingin melihat Alexa, yang harus mereka lakukan adalah menelepon tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Rizky berdiri di dekat jendela kamarnya dan memandangi bangunan megah di seberangnya. Dia memiliki perasaan bahwa pasangan Alexa harus sangat mampu untuk dapat merencanakan semuanya dengan sempurna, dan mencakup semua pangkalan seperti yang dia lakukan. Di jalan-jalan Perancis, salju putih masih membanjiri. Dari saat mereka memasuki kamar mereka, Kenzie telah mengubah pemanas ruangan menjadi maksimal. Selain itu, ia menanggalkan kotnya dan meletakkan tangan Alexa di dadanya yang hangat. Alexa melawan ketika dia menggelengkan kepalanya, "Tanganku membeku, kau akan masuk angin." "Kalau begitu pergilah mandi air panas." Kenzie membimbing Alexa ke kamar mandi, dan mengisi bathtub berisi air panas sebelum membawanya ke dalamnya. Dia membuatnya tetap di sana sampai seluruh tubuhnya menghangat. "Lebih baik, jauh lebih baik," jawab Alexa sambil meringkuk padanya. "Perancis benar-benar dingin. Jika pemotretan besok benar-benar di luar ruangan, maka jangan lakukan itu. Tidak apa-apa, aku bisa menerimanya." Bahkan supermodel internasional tidak bisa pilih-pilih tentang lingkungan kerja mereka, apalagi model A-grade seperti dirinya. Apa haknya? Dia tidak selemah itu. "Kau sudah kedinginan sampai sejauh ini, bagaimana kau bisa mengatakan itu baik-baik saja?" Kenzie memandang hidungnya yang merah, menepuk-nepuknya dengan handuk hangat. "Aku seharusnya tidak membiarkanmu menerima sampul Jihan." Alexa mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi seriusnya. Dia tiba-tiba mulai tertawa. "Bagaimana kau bisa tertawa? Ketika aku melihatmu cemas tentangku, aku merasa senang." Alexa memegang tangan Kenzie, dan meletakkannya di dadanya. "Jangan terlalu menyayangiku. Aku menikmatinya saat menjadi seperti ini. Apakah kau mencoba merampas hakku?" "Nyonya Leonard." Alexa tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengulurkan tangannya untuk meraih bagian belakang leher Kenzie. Di tengah teriknya momen itu, dia menarik Kenzie mendekat dan mencium bibirnya. Langkah ini selalu berhasil pada Kenzie. Di malam hari, Perancis terasa sunyi dan hening. Alexa berbaring di pelukan Kenzie yang menyerap kehangatan dari tubuhnya. Jika Kenzie tidak ada di sini, betapa sulit baginya. Sementara itu, di seberang dinasti hotel, Rizky saat ini mengkonfirmasikan jadwal pemotretan besok dengan tim fotografi Jihan. Karena mereka datang jauh-jauh ke luar negeri, tidak masuk akal untuk melakukan pemotretan di dalam ruangan, tetapi karena Perancis sangat dingin, Rizky ingin melindungi Alexa, jadi dia memutuskan untuk bernegosiasi dengan fotografer. Dia meminta mereka mencoba yang terbaik untuk tidak mengambil banyak foto di salju dan menggunakan set fotografi. Namun, fotografer hanya menjawab, "Kami tahu apa yang kami lakukan." Tema untuk Jihan ini adalah A Snow Wonderland. Karena salju menjadi nama temanya, bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya di salju? Jika kalian benar-benar tahu apa yang kau lakukan, maka pastikan kau sudah membuat persiapan yang tepat untuk tetap hangat. Bahkan model papan atas tidak memiliki banyak permintaan sepertimu,
pria itu mengeluh ketika dia menutup telepon. Sebelum mereka pergi ke luar negeri, mereka sudah melakukan negosiasi dan syarat-syarat telah ditentukan dalam kontrak. Kenapa? Setelah mereka tiba di luar negeri, mereka mengeluh mereka memiliki terlalu banyak permintaan? Jika itu adalah manajer lain, mereka mungkin akan berkompromi. Tetapi bagi Rizky, tidak ada yang namanya kompromi. Jadi, dia menelepon editor bulan. Begitu editor bulan mendengar bagaimana fotografer itu memperlakukan Alexa, dia berkeringat dingin. Dia segera menghubungi tim fotografi. Tapi, karena ini, tim fotografi tampak sopan kepada Rizky dan Alexa di awal. Sementara di belakang mereka, mereka sebenarnya tidak ingin menurut. Model terkenal apa yang belum pernah mengalami panas dan dingin yang ekstrim sebelumnya? Kenapa kita harus memenuhi semua kebutuhan Alexa? Dalam cuaca seperti ini, semua orang kedinginan. Tapi, apakah permintaan Rizky terlalu berlebihan? Yang dia minta hanyalah agar mereka bersiap-siap untuk menghangatkan tubuh. Apakah itu terlalu banyak untuk ditanyakan? Penerbitan hanya perlu mengambil satu adegan di satu tempat sekaligus. Setelah pemotretan ini, pekerjaan tim fotografi akan selesai. Tetapi, bagi Alexa, jika dia terluka atau sakit karena kedinginan, tidak hanya butuh waktu sembuh, pekerjaannya yang berkelanjutan juga akan tertunda. Jadi Rizky bertekad untuk memastikan keselamatan Alexa. Di pagi hari, Rizky bangun lebih cepat dari jadwal untuk mencari tahu lokasi dengan tim fotografi. Setelah memastikan kondisinya tertahankan untuk Alexa, ia dengan yakin kembali ke hotel. Jam 9 pagi, Rizky menghubungi Alexa, memintanya untuk bersiap menghadapi syuting pada pukul 10 pagi. Kenzi memandang keluar jendela pada cuaca di luar dan menepuk kepala Alexa dengan lembut ketika hatinya hancur. Jangan khawatir, aku pernah menghabiskan sepanjang hari di musim dingin berendam di kolam air dingin. Kondisi hari ini cukup baik untukku. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku pikir akan lebih baik jika kau tinggal di sini. Jika kau melihatnya, kau akan kecewa. Alexa menghentikan Kenzi. Percayalah padaku, aku tidak selemah yang kau kira, Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Ini adalah pekerjaanku. Kenzi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia bersandar ke meja di kamar mereka. Dia tidak akan menghalangi Alexa, tetapi Kenzi juga tidak akan membiarkannya menghentikannya. Meskipun dia tahu itu akan menghancurkan hatinya untuk menontonnya, dia masih pergi dan mengikuti di belakang mobil perusahaan Alexa. Jam setengah 10 pagi, seluruh tim fotografi telah tiba di lokasi pemotretan, di tengah hutan. Pohon-pohon raksasa dengan dedaunan coklat gelap menjulang di atasnya saat tempat itu mengeluarkan getaran sepi. Salju putih menutupi setiap inci lantai dan tidak terlalu jauh, terbentang danau beku. Di kejauhan, bangunan-bangunan yang dirancang dalam arsitektur gaya Perancis yang ikonik dapat dilihat. Bangunan penuh warna yang cerah memiliki kemampuan untuk membuat pengamat meringankan suasana mereka. Melihat ini, cuaca tidak lagi terasa dingin. Tim sementara menyiapkan ruang ganti untuk Alexa. Tapi, setelah menerima pakaian sponsor yang disiapkan oleh stylist, Natalie segera pergi mencari Rizky dan fotografer. Bukankah kita sedang membuat iklan? Di kota ini dengan angin dingin dan suhu -3 derajat, apakah kau mengharapkan Alexa mengenakan gaun tanpa lengan? Tema kali ini adalah A Snow Wonderland. Tidak hanya Alexa akan diminta untuk mengenakan pakaian minim, dia juga harus berjalan tanpa alas kaki melintasi danau beku. Fotografer itu meraung pada Natalie, begitu banyak model lain yang pernah mengalami pemotretan yang sama. Kenapa modelmu memiliki begitu banyak masalah? Aku benar-benar curiga apakah dia model profesional. Sebagai model, itu adalah hal umum untuk melakukan seluruh adegan berdasarkan musim yang berlawanan. Dengan kata lain,
mengenakan pakaian musim panas di musim dingin dan pakaian musim dingin di musim panas. Ini sangat populer selama Fashion Week. Tapi, Jihan hanya membutuhkan foto untuk sampul depan. Biasanya para sponsor tidak akan memiliki permintaan khusus. Jadi, pengambil keputusan hanya ada pada fotografer. Ini sepenuhnya diperlukan untuk menciptakan efek yang ingin kita capai. Jika Alexa merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya, maka dia dipersilakan untuk meninggalkan Jihan. Natalie tersedak amarah. Yang bisa ia lakukan hanyalah beralih ke Rizky. Tentu saja, ekspresi Rizky juga tidak terkesan, matanya gelap dan curiga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.